Ini aku suka banget Alter Ego punya drum. Ya sama Om, sebetulnya ya. Iya. Alter Ego kalian lebih Alter Ego? Ehm, nanti kita lihat. Dari Lim? Gue, oh nih. Oke, kalau gitu kita akan melihat ya. Satu tiket pertama menuju ke M7 akan jatuh ke tangan siapa yang pasti akan ditemani oleh casters kita Pakulo dan Awo. Let's go. Let's go. Satu game terakhir. Satu tim yang akan menuju ke Grand Final akan menuju juga ke M7. Yap. Terlihat ya Sonic di sudut sana berdoa. Ultra Champ di sudut sebelah sini berdoa. Penonton yang lain deg-degan semuanya. Sama kita juga. Sama ya? Sama. Oke. Oke. One round for one ticket. Road to M7. Jadi sekali lagi final upper bracket, mana suaranya? Wah, ini sampai row belakang full, Pak. Gila. Iya, ini menjadi pertarungan terakhir di series ini dan membuktikan siapa yang lebih layak untuk bisa menjadi grand finalist pertama kita di MPL Indonesia Season 16. Tapi melihat bagaimana kali ini Arfi. Buset. Oke, Arfi kali ini masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar dipaksa untuk mundur sedikit dan Arfi memiliki regen SP yang sangat baik. Ya, dan penggeseran Uranus ke arah Gold Lane ini menjadi sebuah jawaban yang cukup tepat ya untuk bisa menghadapi sosok Cici juga yang lumayan superior di patch yang sekarang. Tapi tabrakan kembali terjadi dan ini akan menjadi endless battle. Endless battle aja udah terus-terusan. Tapi di arah mid sudah kita lihat bagaimana Keyboy agak sedikit terkikis dari segi HP-nya. Dan Alter Ego kali ini membawakan combo Kalea Lunox. Dan pick off seperti apa lagi yang nantinya akan bisa diperlihatkan. Yap. Akankah kombinasi berhasil dilakukan apa? Cici Gatot ya. Iya. Oke. Malah nantinya ada kombinasi yang lewat. Apa terjadi? Sekarang Nino berusaha untuk bisa kabur. Ada flicker yang udah dikeluarkan. Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada 3 player di area belakang. Yap, Persoalan kali tercipta. Namun Sans di area mid. Sans menjadi korban. Hijume flicker ofensif untuk memberikan satu hit terakhir. Menukarkan nyawa tapi tabrakan kembali terjadi. Oke, Alek masih level 3. Shadow kill dikeluarkan. Bisakah Alek bertahan? Tidak. 2 point kill. Yap, apa itu game kelima yang biasanya main hati-hati? Tidak, semuanya tabrak. Dan semuanya melakukan untuk bisa melakukan pertukaran yang baik. Dan kali ini Turtle cukup free. Akankah ada upaya pencurian? Tapi sepertinya tidak karena Yazuke lebih berfokus untuk mengambil ke arah pattern jungle-nya terlebih dahulu. Yap, sementara dari Arfi sudah level 4. Yap, oke. Akan makin tarik ulur lagi nih orang. Iya, waduh sakit selawat. juga Yazuke. Wait, Idol strike mundur kembali. Ya, belum ada Tsunami Slam juga yang di combo ya. Gak ada flicker juga dari Aleknya. Hanya memberikan ancang-ancang tembakan peringatan pastinya untuk Onyx bisa mundur terlebih dahulu. Sengit memang di 3 menit pertama ini. Belum ada pergerakan lagi yang coba untuk dilakukan satu sama lain. Dan ini Aleknya udah nempel sama Hijume nih. Udah sama-sama level 4. Tsunami Slam ke Chaos Assault nantinya akan menjadi sebuah kombinasi yang cukup mengerikan. Yep. Sementara itu ada 3 player kali ini. 4 bahkan. Ada sebuah pergerakan. Dan namun di tempat yang berbeda Alex menghilang dengan sangat-sangat cepat. Yap, 2 poin dead yang harus ditelan oleh Alex. Tapi fun fact-nya tadi, ini adalah kemunculan ketiga kalinya untuk Lunox Hijume yang masih 0% win rate-nya. Yeah. Ini akan menjadi sebuah pembuktian ya. Apakah masih akan menjadi rapor merah? Ataukah justru ini akan menjadi sebuah angin segar? Sebuah harapan untuk Alter Ego bisa menuju ke Grand Final. Tapi Onyx mereka juga tidak akan ngasih kendor. Mereka masih coba untuk memaintain apa yang sudah mereka pegang untuk di early game ini. 500 gold belum menjadi sebuah jaminan bagaimana menguasai game. Tapi tabrakan terjadi. Yap, itu dia ada satu bantingan tadi. Purify. Tapi dengan Purify yang dimiliki oleh Sans masih aman. Yap. Tapi Aleknya juga nggak commit flicker ya. Jadi target ke arah Sans, Purify yang ke-trigger. Masih cukup menjadi trigger yang worth juga. Sementara kali ini Skylar, karena dia fokus di lane ya. Jadi udah langsung aja build ke arah War X tanpa membuat ke arah sepatu sama sekali. Sementara dari Nino, dengan satu buah Fury Hammer tapi tabrakan Hijume. Oke, Hijume bisakah dia bertahan? Tidak sempat untuk bisa berubah. Pemberian modern namun sekarang Tonros terlihat balik lagi. Phantom Execution masih aman. Masih aman. Tapi itu dia ya, upaya penculikan ke arah Hijume nggak sempat nge-react dengan flicker dan Brilliance of Order. Sehingga kali ini
membuat dari Alter Ego yang kekurangan dari segi jumlah. Ini ngebuat dari turtle-nya akan kembali lagi diamankan oleh Onyx secara mudah. Yep. Satu turtle lagi, sudah 2 in total. Menjadi keunggulan untuk Onyx. Oke, 1500 masih di-maintain terus-menerus Onyx. Mereka masih mencoba untuk kembali mendapatkan targeting siapapun yang ada di depan. Karena kalau kita bicara tentang adanya Alex, secara durability, seorang Kalea ini nggak terlalu tinggi. Jadi ya udah nggak segan-segan aja dimakan dan full plating. Untuk Kairi di era top, snowball dari Hayabusanya udah kerasa. Dengan modal 3 point kill yang dia miliki dan bahkan Luffy melanjutkan perjuangannya untuk bisa mendapatkan turret. Tanpa adanya trade yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Oke, Nino sudah join ke area mid. Lapu-lapu sendirian di bagian atas. Mulai bergerak menuju ke area yang orange buff. Orange buff ya, makanan terlebih dahulu. Dipancing lagi, diintip lagi. Tapi udah langsung ada sang pemiliknya. Terusir sudah Lutfi, hanya sedikit mengganggu. Tapi Alek kah yang ditarget? Ya, dan sekarang Alek, akankah dia mau mengeluarkan ke arah Tsunami Slam yang namun para berbeda. Brilliant of Order berhasil menyelamatkan pergerakan Ijume. Yap, dengan sebuah traction pulse yang dihindari ya. Ngebuat dari Brilliant of Order tepat, tapi lihat bagaimana Yasuke mencari anak tangga dengan puncture yang dia miliki. Yeah. Tapi belum ada target yang optimal. Oke, Purple Buff. Gagal diambil seperti oleh Yasuke, namun sekarang coba lihat di bagian belakang Arfi-nya. Membuat sebuah barikan, membuat sebuah pagar, adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Alter Ego. Namun untuk sekarang ada satu pada slash, langsung dikeluarkan. 200 coba di bagian belakang, tapi Sancha pun langsung lejam seketika sementara. Ada Ijume di bagian depan, tidak ada backup damage lagi. Lutfi yang menghilang, Shadow Kill langsung dikeluarkan, tapi pergerakan dari Abusa sangat-sangat kencang, sangat-sangat cepat. Sementara Thunder's begitu menyakitkan, Keyboy masih berusaha bisa menyelamatkan diri, tapi masih dihajar habis-habisan. Keyboy down. Dan ini dia momentum yang perlahan dipegang oleh Alter Ego. Dimulai dengan adanya final slash Nino. Connect ke arah 2 dan flicker Hijume yang langsung ngejar ke arah Suns. Membuat dari Onyx mereka harus terkejar perlahan dan harusnya ini nggak akan ngebuat ada perfect turtle. Yep. Diamankan oleh Onyx. Nafas lagi, titik balik lagi kah untuk Alter Ego? Karena Onyx selalu mereka pegang early game-nya. Tapi tiba-tiba ada momen demi momen yang diambil oleh Alter Ego. Yep. Tadi itu bagus banget loh, final slash. Terus di RV-nya ke belakang langsung ul. Yap. Bareng dengan Conceal. Ijume. Ada satu bantingan yang dilakukan. Bisakah dirinya bertahan? Tapi sekarang Lutfi-nya lompat ke arah yang berbeda. Lutfi-nya masih berusaha bisa menyelamatkan diri dengan ada satu wave minion. Menambahkan lagi regen SP yang dia miliki. Tapi masih ada Brilliant of Order. Tidak akan bertahan lama. Tidak bertahan tapi Nino. Shadow Kill masih bisa selamat. Nino selamat. Iya dia vengeance ya. Ngejar ke arah orange buff untuk bisa melepaskan diri dari Shadow Kill yang dibuka. Tapi dengan adanya damage per second dari Suns, dia berhasil untuk menghancurkan satu buah outer middle turret dengan cukup baik. Pertukaran lagi-lagi yang coba untuk dimaksimalkan oleh Onyx membuat akhirnya Alter Ego apa yang mereka dapatkan tadi dengan poin-poin kill ini nggak ngebuat mereka jadi lebih jauh untuk mengejar. Yep. Karena selalu ada pertukaran itu yang dilakukan. Itu dia. Yep. Jadi sebuah nilai yang begitu baik yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx ya. Ya, tapi biasanya vibes game 5 tuh kan mainnya hati-hati banget. Mainnya pelan banget. Ini enggak loh. Dari Masih. awal udah tabrak-tabrak aja. Tabrak terus. Yap, karena memang harus gitu sih ngeredam agresivitas dari Alter Ego terutama ya yang kita kenal juga. Sementara kali ini dari bottom lane-nya masih coba untuk dikontrol dengan begitu baik oleh RV-nya. 2300 ngebuat Onyx mereka juga dalam keadaan yang sebenarnya secara unggul ya untuk atributnya. Cuman belum ada gerakan lagi yang ingin dilakukan, inisiasi masih belum terlihat. Bottom lane-nya udah mulai kedorong dan outer turretnya harusnya hancur atas dorongan dari RV. Yep, berhasil tadi menghancurkan otot yang ada di bagian bawah, tapi di atas masih berdiri kokoh. Terlihat Skylar sudah mulai membayangi. Iya, Skylar ya dengan Cici, Gold Lane. Yang biasanya kita ngelihat Skylar lebih tipikal yang sangat-sangat memberikan damage ya menggunakan marksman. Dari kali ini harus berhadapan dengan adanya Uranus juga nih. Semakin dipukul semakin happy ini dari Uranus dan Lord. Sekarang sudah muncul. Alter Ego, mereka walaupun memang keadaannya sekarang tertinggal dari segi gold ya. Tapi vision mereka juga gak terlalu terbatas. Mereka punya RV yang dikirimkan untuk menjadi garda terdepan dan untuk mencari informasi dan memakan banyak banget dari segi resource. Yap, sementara RV menjadi orang terdepan, Nino secara posisi, Hijume sudah melakukan wujudnya juga. Keyboy standby dan beberapa player dari Onyx pun sudah mulai mendekat. Oke. Ini broken wall soalnya ya, tariknya juga bisa jadi ke kiri, ke kanan. Ini yang tricky dari map broken wall yang coba untuk dimaksimalkan juga oleh Alter Ego untuk sekarang. Tapi ternyata RV loh
yang megang duluan ke area dari Lordnya. Yep. Ngebuat dari Onyx. Akan ada inisiasi balasan karena Traction Pulse terlihat. Yap, udah mulai ada pergerakan cukup cepat tadi ya. Aha. Para Skylar pun sudah akan join ke dalam pertempuran. Oke, udah 5 versus 5 harusnya di dalam waktu yang berdekatan juga. Kecuali Yazuki yang masih on the way untuk bisa mensecure terlebih dahulu ke arah orange buff-nya. Nah ini momen-momen tarik ulurnya akan seperti siapa dan siapa yang akan lebih sabar dan siapa yang akan lebih komit dengan adanya komunikasi yang mereka lakukan. Yap, sementara itu untuk kali ini RP masih berhasil ada final slash. Dikeluarkan belum ada. Satu backupan damage tadi. Yap. Tapi setidaknya bisa memberikan backup terhadap RP. Tapi ini bahaya loh, Nino tadi langsung final slash-nya connect ke Sans. Tapi Sans cukup tenang, gak terlalu terburu-buru untuk men-trigger ke arah satu buah Purify-nya juga. Kelihatan harusnya dari Yazuki ada di top, bakal di-commit Lordnya. Oke, mulai bergerak seperti Yazuki menuju ke arah dari Lord. Sementara itu sekarang, Alek mulai mendekat. Siapa lagi yang berapa kali Lord tersebut? Gatot Kaca Keyboy. Namun Nino terjebak sendiri di bagian terdepan. Ada berada udara langsung dikeluarkan begitu saja. Apa Logua dia tadi langsung memberikan sebuah hal yang begitu baik untuk rekan-rekan yang ada di Onyx. RP-nya down. Sementara ini ada 3 player lejap. 3 player menghilang, plus Lordnya didapetin sama Keyboy. Sebuah Shadow Retribution yang mungkin dia bawa ya di situ untuk bisa mendapatkan last hitnya juga. Ngebuat Gold yang sedang dipimpin oleh Onyx semakin tinggi lagi dan belum ada targeting ataupun momentum pick off yang dimaksimalkan oleh Alter Ego dan Yazuki. Hati-hati. Nancep banget itu tadi loh. Diem banget ya di situ udah. Yap, Alter Ego. Mereka masih coba untuk bertahan. Karena hanya dengan bertahan mereka masih punya harapan. Yap. Namun apakah harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan yang mereka impikan? Karena sekarang Nino pun menghilang. Tepat di dalam ada defensive yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada Alek di bagian belakang mencoba untuk bisa menculik arah satu player, tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke dalam area defensif. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan. Alek udah gak kuat lagi. Alek mulai sempat hilang. Sementara Arfi mati-matian mempertahankan base terakhirnya. Yap, dan ini adalah tipikal Onyx. Di bawah game terakhir mereka akan jauh lebih menggigit. Oke, Arfi yang beri satu bodoh dan Tondra tadi korek ke arah satu area dan game. Dan game. 1 ticket for Onyx. Gus